Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyuningsih dari kelas rancangan penelitian A dari kelompok 3A ingin memaparkan mengenai usulan penelitian yang berjudul pengaruh pemberian simbiotik ekstrak bawang putih dan Lactobacillus acidophilus terhadap kualitas eksterior telur pada ayam petelur periode produksi. Latar belakang. Usaha peternakan, khususnya ayam petelur, semakin berkembang pesat di Indonesia, namun produktivitas ayam ras petelur di Indonesia semakin menurun akibat sekaman panas dan bahan pakan yang berkualitas rendah. Hal ini dapat menyebabkan ternak mengalami stres setelah turunnya konsumsi dan daya cerna pakan. Akibatnya produktivitas ayam dan kualitas eksterior telur ayam juga ikut menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk mengatasi kasus tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan efisiensi pakan dengan memberikan pakan aditif berupa simbiotik. Simbiotik merupakan gabungan dari prebiotik dan probiotik yang berfungsi meningkatkan bakteri menguntungkan dalam saluran pencernaan. Penggunaan simbiotik dalam ransum dapat berperan sebagai antimikrobial, antitoksik, meningkatkan imunitas, performa, dan absorpsi mineral. Kemudian untuk bawang putih merupakan tanaman yang mengandung fructoligosakarida atau FOS dan antibakteri yakni senyawa alisin. Senyawa FOS sebagai substrat bagi bakteri dan dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri menguntungkan dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu, bawang putih digunakan sebagai antibakteri pada pakan ternak, dapat dikombinasikan dengan Lactobacillus acidophilus sebagai simbiotik. Lactobacillus acidophilus merupakan sumber probiotik berupa bakteri yang tahan terhadap alisin yang berasal dari mikroorganisme saluran pencernaan hewan maupun manusia. Lactobacillus acidophilus dalam campuran pakan ayam dapat berfungsi untuk mempertahankan mikroflora bermanfaat dalam saluran pencernaan. Kemudian tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian simbiotik dalam pakan ayam petelur periode produksi terhadap kualitas eksterior telur yang meliputi tebal cangkang, bobot telur, kekuatan cangkang, dan perbandingan antara panjang dan lebar diameter telur, serta pori-pori cangkang telur. Kemudian manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan informasi dan wawasan untuk pengembangan ilmu, dan mengoptimalkan penggunaan simbiotik pada pakan ayam petelur untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas eksternal telur. Pada percobaan ini menggunakan unit percobaan homogen yang menggunakan ayam petelur fase produksi umur 27 minggu strain Lohmann dengan berat 1,8 sampai 2 kg sebanyak 200 ekor. RAL termasuk percobaan yang monofaktor atau faktor tunggal dan penempatan perlakuan ke dalam satuan percobaan dilakukan secara acak lengkap. Kemudian untuk faktor penelitian ini yaitu rancangan penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan 5 ulangan. Masing-masing unit penelitian menggunakan 10 ekor ayam. Perlakuannya adalah sebagai berikut. T0 sama dengan pakan basal, T1 sama dengan pakan basal ditambah simbiotik 3%, T2 sama dengan pakan basal ditambah simbiotik 4%, T3 sama dengan pakan basal ditambah simbiotik 5%. Kemudian parameter yang akan diukur yaitu sebagai berikut. 1. Tebal cangkang telur. Ketebalan cangkang telur ini diukur dengan menggunakan jangka sorong pada bagian keempat sisi kulitnya. Pengukuran dilakukan seminggu sekali pada akhir minggu dengan menguji 2 butir telur per unit. Kemudian parameter yang kedua yaitu bobot telur diuji dengan menggunakan timbangan analitik. Pengujian dilakukan setiap seminggu sekali pada akhir minggu dengan menguji 2 butir telur per unit. Kemudian parameter yang ketiga yaitu kekuatan cangkang yang diuji dengan modifikasi alat untuk mendeteksi kekuatan cangkang telur. Pengujian dilakukan setiap seminggu sekali pada akhir minggu dengan menguji 2 butir telur per unit. Kemudian perbandingan panjang dan lebar telur yaitu perbandingan panjang dan lebar telur diuji dengan alat jangka sorong. Pengujian dilakukan setiap seminggu sekali pada akhir minggu dengan menguji 2 butir telur per unit. Kemudian parameter yang terakhir yaitu pori-pori cangkang telur yang diuji dengan modifikasi alat untuk menghitung jumlah pori-pori yang pengujiannya itu dilakukan setiap seminggu sekali pada akhir minggu dengan menguji 2 butir telur per unit. Berikut hasil data penelitian minggu 1, minggu 2, kemudian minggu ketiga dan minggu keempat dari masing-masing parameter. Kemudian selanjutnya itu perhitungan RAL dari parameter pori-pori cangkang. Berikut adalah tabelnya dari masing-masing perlakuan dan masing-masing parameter. Maka dapat diketahui R sama dengan 5T sama dengan 4N sama dengan 20 yang
yang menghitung DP total sama dengan RT min 1 sama dengan 5 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 19 DP. Kemudian DP perlakuan sama dengan T min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Kemudian menghitung galat sama dengan T di dalam kurung R min 1 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian DP galat sama dengan DP total dikurangi DP perlakuan sama dengan 19 kurangi 3 sama dengan 16. Kemudian untuk menghitung faktor koreksi yaitu dengan rumus G kuadrat per N yang menghasilkan 77. Kemudian CKX sama dengan sigma XI kuadrat kurangi FK yang menghasilkan 1,366. Kemudian CKT yaitu sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK sama dengan 0,234. Kemudian CKG sama dengan CKX kurangi CKT sama dengan 1,128. Kemudian menghitung KT perlakuan sama dengan CKT min T min 1 sama dengan 0,0792. Kemudian KT galat yaitu JKG dibagi T R min 1 sama dengan 0,0705. Kemudian menghitung F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat sama dengan 0,0792 dibagi 0,0705 menghasilkan 1,123. Berikut tabel sumber keragaman yang diketahui dengan F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 16 akan bernilai 3,24 sebesar 5% dan 5,29 sebesar 1%, menghasilkan data non-signifikasi taraf 5%. Kemudian menghitung rataan total sama dengan G per N sama dengan 39,30 dibagi 20 sama dengan 1,965. Kemudian menghitung koefisien keragaman dengan rumus akar dari KT galat dibagi rataan total dikali 100% sama dengan akar dari 0,0705 dibagi 1,965 kali 100% sama dengan 13,51%. Nah, kesimpulan dari perhitungan di atas yaitu F hitung kurang dari F tabel pada taraf signifikasi 5% sehingga terima H0 artinya tidak pengaruh pemberian simbiotik ekstrak bawang putih dan Lactobacillus acidophilus terhadap pori-pori cangkang ayam petelur periode produksi. Kemudian untuk perhitungan parameter yang lain yaitu masih sama, sehingga dapat disimpulkan untuk parameter indeks telur yaitu F hitung kurang dari F tabel pada taraf signifikasi 5% sehingga terima H0 artinya tidak pengaruh pemberian simbiotik ekstrak bawang putih dan Lactobacillus acidophilus terhadap indeks telur ayam petelur periode produksi. Nah, sekian pemaparan mengenai usulan penelitian saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.